Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah kepada pembahasan berikutnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, babul walimah. Bab tentang walimah. Iya. Sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, definisi walimah. Apa itu walimah? Walimah asalnya dari aulam. Ya, yang bermakna tamamu syai' wa ijtima'uhu. Sempurnanya sesuatu dan berkumpulnya sesuatu. Jadi kalau sesuatu sudah sempurna, sudah berkumpul, itu dikatakan walimah. Iya. Kenapa dikatakan walimah? Untuk acara pernikahan. Ya, karena ketika sudah berkumpul antara suami dan istri, sudah diikat dengan ikatan pernikahan, ya, maka dibuatkan makanan, ya, di belakang hal tersebut. Dan inilah yang dinamakan dengan walimah. Karena itu walimah secara istilahnya, dia adalah ismun likulli ta'amin yuttakhadhu li jam'in nas. Iya. Adalah sebuah nama yang dikumpulkan, sebuah nama yang dipakai untuk setiap makanan yang digunakan mengumpulkan manusia. Jadi acara makan apapun untuk mengumpul manusia itu disebut walimah, ya, dari sisi makna walimah. Hanya saja walimah yang diinginkan oleh Ibnu Qudamah di sini ada kaitannya dengan walimah apa? Pernikahan. Ya, dan beliau sendiri terangkan di sini, wa hiya da'watul urs. Bahwa walimah adalah dakwah untuk apa? Nikah. Dan sebagian ulama memang ada yang membatasi bahwa walimah itu khusus penamaan untuk acara nikah saja. Selain acara nikah tidak disebut dengan nama walimah. Ya, disebut dengan nama walimah. Ini pendapat ya dari sebagian ulama, walaupun saya sudah terangkan bahwa kata walimah itu sendiri adalah kata yang umum. Digunakan untuk setiap makanan yang manusia berkumpul untuk memakan makanan tersebut. Itu disebut walimah. Ya. Jadi ada walimah nikah, ada walimah akikah, ada walimah ini, ada walimah itu. Walaupun nama-namanya di kalangan orang Arab sendiri, ya, ada nama-nama khusus. Ya, kalau acara kematian misalnya ada makannya, maka ada namanya sendiri. Kalau ada acara akikah ada makannya, itu ada namanya sendiri. Acara begini ada makannya, ada namanya sendiri. Ya, di kalangan orang Arab. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah tafsirkan ya makna walimah di sini yang beliau terangkan. Kata beliau, wa hiya da'watul urs. Walimah itu adalah undangan pernikahan. Nah, undangan pernikahan. Apa hukumnya menghadirinya? Kata beliau, wa hiya mustahabbah. Hukumnya adalah disunnahkan. Diqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Abdurrahman bin Auf hina akhbarahu annahu tazawwaj, barakallahu laka awlim walau bishah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf ketika dikabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dikabarkan kepada Nabi bahwa Abdurrahman bin Auf telah menikah. Abdurrahman bin Auf yang mengabarkan itu kepada Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata, barakallahu laka aulim walau bishah. Semoga Allah memberkahi engkau, lakukanlah walimah walaupun hanya sekadar menyembelih seekor kambing. Nah, sabda Nabi di sini barakallahu laka ini doa ya, dan disyariatkan mendoakan keberkahan untuk orang-orang yang menikah. Apakah dengan doa ini barakallahu laka atau dengan doa yang ada di hadits Abu Hurairah riwayat Imam 4 dan selainnya, barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Itu adalah hal yang bagus. Dan perintah Nabi di sini aulim walau bisyah. Berwalimalah walaupun hanya dengan seekor kambing saja. Nah, sini aulim datang dengan lafaz perintah. Ya, karena itu berbeda pendapat rahimahullah terhadap perintah ini. Jumhurul ulama berpendapat bahwa ya, seorang mengadakan walimah pernikahan itu hukumnya sunnah saja. Dan ini pendapat jumhur. Ya, dan ada pendapat lain, mereka mengatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang diwajibkan. Hal yang diwajibkan
Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aulim walau bisyah." Berwalimalah walaupun dengan seekor kambing. Ya, dan juga di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, tatkala Ali menghitbah Fatimah radhiyallahu taala anha, Nabi berkata, "Innahu la budda lil ursi min walimah." Ya, sungguhnya harus ada walimah terhadap acara pernikahan. Nah, karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa walimah adalah hal yang diwajibkan bagi siapa yang memiliki kemampuan. Bagi siapa yang memiliki kemampuan. Walaupun pendapat jumhur ada sisi kekuatannya mengatakan sunnah saja, karena di sejumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan, disebut hanya menikahkan, dan beliau tidak memerintah untuk melakukan walimah di belakangnya. Baik, ini tentang hukum membuat acara walimah bagi orang yang melakukan pernikahan itu, yang mempelai yang melakukan nikah tersebut. Ya. Sekarang orang yang diundang, ya, apakah dia mesti datang? Nah, kata Ibnu Qudamah, wal ijabatu ilaiha mustahabbah. Ya. Atau afanya wal ijabatu ilaiha wajibah. Ya, dan menjawab suruhan walimah itu adalah wajib. Nah, sekarang kalau misalnya seorang diundang walimah, apakah dia mesti datang atau tidak? Wajib dia datang atau tidak? Ini dua pendapat di kalangan ulama. Kalau Ibnu Qudamah di sini boleh kuatkan bahwa ini hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Ya, liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bawakan dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yujib faqad asallahu wa rasulah." Siapa yang tidak menjawab seruan walimah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dan ini pendapat yang lebih kuat bahwa walimah itu hukumnya adalah apa? Menjawab undangan walimah hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya sunnah, ya, tetapi hal itu tidak bertentangan dengan kewajiban. Tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya. Baik. Jadi ini mana-mana perintah ya di dalam riwayat-riwayat yang menunjukkan kuatnya pendapat yang mengatakan bahwa menghadiri walimah itu adalah hal yang diwajibkan. Iya. Tapi ini tentunya undangan kewajiban apabila undangan ini diarahkan khusus kepada seseorang. Adapun kalau misalnya undangannya diarahkan umum, ya dibuka umum, maka ini tidak wajib seorang itu datang. Ya, cukup sebagian menghadiri, gugur terhadap yang lainnya. Tapi kalau dia ditakyin, ya dalam undangan disebutkan namanya, seperti sekarang ini misalnya kartu-kartu undangan itu disebut nama orang di depannya, maka ini bentuk dari takyin. Bentuk dari takyin. Hanya saja di dalam menyikapi undangan-undangan ini yang ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan hal tersebut ya dari perkara yang tidak masuk dalam makna dia diundang ya dengan makna yang wajib untuk dihadiri, dan sebagian ulama yang lain ada yang menganggap bahwa itu masuk di dalam ketentuan umum bahwa siapa yang diundang dia wajib untuk apa? Untuk menghadirinya. Dan sekali lagi semua hal ini ya terkait dengan kemampuan di dalam melaksanakan undangan tersebut ya dan kesempatannya. Ya, dan juga dimaklumi di masa ini tidak semua orang yang mengundang itu bisa dan seorang sanggup untuk mendatanginya. Apalagi di acara kawinan kadang dalam satu hari ada 10 undangan. Dari setiap undangan misalnya dia tidak mungkin untuk menghadiri seluruhnya. Tidak mungkin untuk menghadiri seluruhnya. Tapi kalau seorang bersyarikat ya dalam kebaikan semampu mungkin dia mampu untuk menghadirinya, maka itu tentunya yang paling mesti untuk dia kerjakan. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan di sini tentang kebolehan menghadiri walimah walaupun tidak ikut makan. Ya. Kata beliau rahimahullah, "Wa man lam yuhib an yat'am da'a wa ansaraf." Dan siapa yang tidak ingin untuk makan,
Maka dia berdoa saja, kemudian dia pergi. Dia berdoa, kemudian dia apa? Dia pergi. Nah, karena memang di dalam hadits Jabir, riwayat Muslim, ya dikatakan, "Idza du'iya ahadukum falyujib, wa man syaa'a ta'am, wa in syaa'a tarak." Ya, apabila salah seorang dari kalian diundang, maka jawablah. Siapa yang ingin, dia silahkan makan. Siapa yang ingin, dia boleh meninggalkannya. Nah, boleh meninggalkannya. Dan di dalam kondisi ini tentang masalah dia tidak makan, ini tentunya melihat kondisi, keadaan, dan melihat keridhaan dari si pemilik undangan. Kalau dia puasa, misalnya datang, dia berkata kepada pemilik rumah, "Oh, saya puasa. Ya, saya berbahagia saja turut hadir, tapi maaf saya tidak bisa makan karena saya puasa." Ya, pemilik rumah memberikan udzur, tidak ada masalah. Tapi kalau pemilik rumah meminta dia untuk makan, maka di kondisi ini lebih afdal dia berbuka. Sebab itu akan lebih baik dan lebih afdal. Ya, tetapi kalau misalnya dia ada udzur yang lainnya karena memang kehadirannya hanya untuk sekedar hadir saja dan tidak bisa untuk makan misalnya karena ada keperluan atau karena ada penyakit atau ada yang semisal dengan itu, maka ini tidak ada masalah insyaallah taala. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah di akhir pembahasan, ya, beliau membahas di sini tentang an-nithar. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya simpulkan dulu ya, bahwa menjawab seruan walimah, undangan walimah itu adalah hal yang wajib. Hanya saja para ulama menyebutkan bahwa kewajiban menghadiri walimah itu disyaratkan beberapa syarat. Nah, syarat yang pertama, hendaknya walimah tersebut adalah walimah yang pertama. Sebab sebagian pernikahan ada walimahnya 3 kali, 5 kali. Jadi kalau setiap dari walimah itu dia diundang, ya, maka dia hanya wajib menghadiri yang mana? Yang pertama saja. Dan ini maklum ya, 1 kali akad nikah, Masya Allah. Ya, nikahnya paling minimal 2. 1 di tempat perempuan, 1 di tempat apa? Laki-laki. Iya. Minimalnya 2. Nah, jadi kalau misalnya 2, dia ikut. Yang awalnya saja itu yang wajib dia ikut. Kalau dia tidak hadir yang kedua, tidak ada masalah. Baik. Kemudian syarat yang kedua, hendaknya mengundang ini seorang muslim. Adapun kalau dia kafir yang mengundang, tidak harus dia datang. Kemudian disyaratkan pada menghadiri undangan walimah tidak ada kemungkaran, kefasikan di dalamnya. Nah, adapun kalau ada kemungkaran, ya, seorang tidak menghadiri hal-hal yang mungkar. Itu sifat orang yang beriman disebutkan di dalam Al-Quran. Walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempersaksikan hal yang zur. Nah, kemudian syarat yang keempat dari syarat kewajiban hadir, dia ditakyin dalam undangan. Ya, dia ditentukan namanya, disebut namanya di dalam undangan. Baik. Kemudian di antara syarat kehadiran juga, seorang wajib hadir apabila yang diundang itu semua orang. Bukan orang-orang kaya saja yang diundang. Orang miskin tidak dihadirkan. Iya. Baik. Nah, syarat kewajiban yang berikutnya, apabila orang yang diundang tidak memiliki udzur. Adapun kalau dia memiliki udzur, yang dia merasa berat misalnya untuk hadir karena suatu udzur, maka ini tidak ada masalah. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah simpulkan di akhir pembahasan, beliau terangkan tentang masalah tentang masalah nithar. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wan nitharu waltiqatuhu mubah." Ini salah tulis ya di buku ya, diperbaiki itu. Bukan nithar, nithar. Di kasrah nunnya. Apa di bahasa Indonesianya di poinnya. Di A-nya diganti I, nithar. Tentang nithar dalam walimah. Nah, nithar itu adalah apa yang dilempar di acara walimah. Ini kadang ada pelemparan ya di masa walimah. Ya, lempar duit, lempar makanan, lempar apa begitu. Ya, kalau sebagai orang Makassar, nah, lebih sadis lagi. Yang dilempar beras. Ya, kalau duit, makanan misalnya dilempar, masih bisa dipungut.
Ya kan? Kalau beras siapa yang memungut? Ya. Kecuali kalau dia bawa ayam misalnya, nah itu baru ayamnya bisa ikut makan. Ya. Jelas ya? Baik. Nah ini nisar dan memungutnya kata Ibnu Qudamah mubah mal karahah. Boleh saja tapi makruh. Ya boleh hal tersebut tapi apa? Hal itu makruh. Ya. Kalau nisar dilempar, ya, terlempar tapi bisa dipungut, mungkin dipungut. Walaupun dianggap makruh karena kemungkinannya apa? Dibuang, terinjak orang atau yang semisal dengan itu. Nah ini adalah hal yang tidak layak ya. Baik. Karena itu kalau hal-hal yang seperti ini ditinggalkan, itu lebih baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in qusima 'alal hadirin kana aula. Kalau dibagikan terhadap orang yang hadir, maka itu lebih aula, lebih pantas. Jelas ya? Lebih pantas. Jadi kalau dia lempar duit-duit koin, ya daripada dia lempar, ya dia simpan saja. Duit-duit koinnya di cangkir atau di mana. Ada tamu yang masuk dia kasih duit koin. Ya, kalau mau ambil. Kan begitu. Itu dia bagus daripada ya dia lempar. Nah, baik ini sebagian hal yang berkaitan dengan masalah walimah ya. Ya secara umum di sini Ibnu Qudamah rahimahullah hanya menjelaskan tentang masalah ketentuan-ketentuan umum di dalam walimah ini. Ya. Perlu diingat bahwa di dalam pelaksanaan walimah sering terjadi kemungkaran-kemungkaran ya dari bentuk adanya musik berlebihan, ya percampur bauran antara laki-laki dan perempuan, ya ikhtilaf, kemudian adanya orang-orang yang menyanyi dan sebagainya dari hal-hal yang jelek kita lihat di acara-acara walimah. Dan itu dari perkara yang tidak baik, ya karena walimah ini adalah bentuk dari perayaan kelengkapan dari nikah, di mana diharapkan keberkahan darinya. Ya, kalau caranya saja cara yang tidak diberkahi, maka ya sangat dikhawatirkan nanti pernikahannya juga adalah pernikahan yang sedikit keberkahannya, hal yang berkurang keberkahannya. Nah, karena itu carilah hal-hal yang lakukanlah dari bentuk pernikahan perkara yang membawa keberkahan. Ya, perkara yang membawa keberkahan. Sekarang ini sering diumumkan ya acara walimah besar-besaran. Ya, kadang sebagian orang ya acara walimahnya diliput televisi. Nah, masukkan televisi. Tapi subhanallah kebanyakan orang-orang yang walimah besar-besaran itu diliput ya besar-besaran masuk koran masuk ini ya kebanyakannya berakhir dengan perceraian, keretakan rumah tangga. Banyak kasus dalam rumah tangga. Ya, dan itu lihat dari arti sebuah keberkahan. Nah, jadi tidak mesti hal yang berberkah itu semuanya orang tahu. Ya, kemudian dia menghambur-hambur duit di dalamnya, tidak mesti. Jadi perkara yang dia sesuai dengan syariat, ya, dia telah melakukan apa yang dituntunkan oleh Nabi, dia mengundang orang, melakukan walimah. Ya, walaupun walimahnya besar, tapi sekadar yang cukup, perkara yang tidak berlebih-lebihan di dalamnya, maka itu adalah perkara yang bagus. Kalau misalnya ada kelebihan dari makanan walimah, ya jangan dibuang, ya, tapi dikumpul, diberikan misalnya kepada orang-orang yang miskin, diberikan diantarkan kepada orang-orang yang tidak sempat hadir. Ya, dan sekarang banyak penyaluran untuk makanan-makanan itu. Nah, ya wallahul musta'an. Ya walaupun di negeri kita ini kebiasaan orang ya, karena mungkin dari sisi perekonomian kebanyakannya tidak ada yang sedikit yang ke atas dan sifat berlebih-lebihan juga tidak terlalu banyak kita dengarkan. Ya, tapi umumnya manusia kalau diberikan ke lapangan, ya, kadang sifat berlebih-lebihan ini adalah perkara yang mewarnai dirinya. Dan itulah fitnah pada harta. Dia tidak mengetahui bahwa setiap nikmat yang diberikan, ke lapangan yang diberikan, ada pertanggungjawaban yang harus dia jawab pada hari kiamat. Ya, termasuk pada acara-acara pelaksanaan ya walimah yang dia laksanakan. Kalau ada dari dari makanan yang terhambur, maka dia akan ditanya tentang nikmat itu. Dia akan ditanya tentang nikmat tersebut. Nah, karena itu orang tua dulu kalau misalnya seorang makanan jatuh satu saja,
Dia katakan kamu nanti akan ditanya pada hari kiamat. Kenapa nasi satu ini kamu tidak makan? Iya. Dan ini ucapan ada benarnya. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Sungguh kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang segala nikmat, tanpa terkecuali. Termasuk satu biji nasi itu akan ditanyakan. Ya, kenapa tidak dimakan? Apa alasannya tidak dimakan? Nah, itu bentuk dari apa? Bentuk dari nikmat. Ya, akan dipertanyakan. Karena itu memperhatikan hal ini, ya dari perkara yang hendaknya dijaga oleh seorang hamba. Baik, kemudian pembahasan berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, Kitabul At'imah.